Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang di podcast singkat. Bersama kami kelompok 2, peserta Lasar CMNS golongan 3, angkatan 2 dari Kabupaten Nganjuk. Oke, kali ini kita akan membahas suatu isu yang saat ini dari pemerintah itu menjadi suatu isu prioritas untuk ditangani, yaitu stunting. Apa sih stunting itu? Mari kita bahas. Nah, kita kali ini akan bersama dengan Dr. Devinta Aklinianti dan juga Dr. Susila Ningtyas dan juga Kak Iman Diah Larasati, Kak Tri Setia Prabawati, dan saya Nuris Masari. Stunting. Nah, menurut WHO sendiri, stunting ini adalah kondisi ketika anak di dalam 1000 hari pertama kehidupannya mengalami masalah gizi kronik. Apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai anak dalam kandungan, lahir, sampai dia memulai ASI eksklusif, MPASI, hingga anak itu sampai ke 2 tahun. Nah, hal ini merupakan masa yang peka. Jika hal ini dihindari, maksudnya ada sesuatu yang mengganggu, ini akan mengakibatkan stunting yang berakibat pada tinggi badan yang di bawah standar deviasi atau garis merah. Nah, ini merupakan masalah bersama kita, tidak hanya di dalam kesehatan, tapi juga dalam pembangunan. Jadi semua ikut serta dalam penanganan stunting ini sendiri. Kalau dampaknya itu apa sih, Dok? Kalau misal tadi itu sudah dijelaskan definisi secara definisi, tapi apa yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh penderita stunting ini? Oke. Jadi karena stunting ini merupakan masalah gizi kronik. Nah, nanti di kemudian hari, jika seorang anak ini mengalami stunting, maka akan berakibat pada kemampuan kognitif. Jadi itu berakibat pada kemampuan dan pada IQ anak itu sendiri. Nah, kemudian pada 20 tahun lagi ini akan mengakibatkan masalah penyakit kronis seperti penyakit diabetes, kemudian hipertensi, dan juga bahkan sampai kanker seperti itu. Jadi kualitas dari manusia itu sendiri di kemudian hari jika anak itu mengalami stunting akan mengalami penurunan seperti itu. Kalau untuk kiat-kiat mencegah stunting itu gimana ya, Dok? Mungkin bisa dari peran mungkin dari sebelum hamil atau pas waktu ibunya mengandung atau setelah ibunya melahirkan dan sebagainya itu bagaimana ya? Ya, jadi karena memang stunting ini dari 1000 hari pertama kehidupan, jadi mulai dari ibunya memang harus sudah diberi edukasi, dan juga biasanya memang banyak ibu yang kekurangan zat besi atau biasanya anemia ya. Jadi itu penanganannya mungkin dari dinas kesehatan atau dari puskesmas, dari Kemenkes itu memberikan tablet tambah darah seperti itu. Kemudian memberikan edukasi seperti pada kelas ibu hamil seperti itu. Kemudian selanjutnya jika anaknya sudah lahir maka diberikan ASI eksklusif. Kemudian saat anaknya mulai MPASI diberikan MPASI yang adekuat, atau mungkin jika memang orang itu mungkin ekonominya rendah, dari dinas kesehatan dapat diberikan makanan tambahan seperti itu. Kemudian juga ada akses air bersih dan sanitasi. Ini juga penting dalam pola hidup bersih dan sehat agar terciptanya anak-anak yang sehat dari lingkungannya itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itu kan tadi pencegahan sebelum terjadinya stunting itu sendiri. Nah, kalau misal anak itu sudah mengalami stunting, itu bagaimana caranya gitu untuk mengatasinya gitu? Ya, jadi biasanya memang anak-anak itu baru taunya itu memang kalau sudah terlanjur mungkin perawakannya pendek seperti itu, dan itu harus memang terus dipantau ya. Jadi mulai dari posyandu. Nah, nanti dari posyandu ketika anak itu sudah ketahuan segera berkonsultasi atau dirujuk ke rumah sakit ataupun ke dokter anak. Nah, biasanya penata kelaksanaan stunting sendiri itu meliputi perbaikan nutrisi, kemudian mengatasi infeksi dan penyakit kronis yang sudah terjadi. Kemudian juga dari segi perbaikan sanitasi dan lingkungannya itu juga harus kita perbaiki.
kemudian juga edukasi dari ibu, pengasuh, keluarga tentang pola hidup bersih dan sehat itu juga merupakan satu aspek penting. Sangat bermanfaat sekali infonya. Mungkin bagi saya yang sangat awam ini jadi tahu gitu dok. Terima kasih atas informasinya. Kemudian eh, kalau dikaitkan dengan permasalahan di Nganjuk ya, mungkin bagaimana sih permasalahan stunting ini yang sekarang ada di Nganjuk gitu? Kondisinya seperti apa? Gitu. Apakah masih banyak atau masih tinggi angka dari stunting itu? Baik, melanjutkan untuk yang kasus stunting sendiri yang ada di Nganjuk itu. Jadi untuk kasus yang pada tahun 2021 itu tuh kasus kita mencapai sampai 25%. Tapi ketika tahun 2022 memang sudah turun sampai 22%. Dan target kita per tahunnya itu bisa turun sampai 5% per tahun, hingga pada nanti tahun 2024 setidaknya kita itu bisa di bawah angka dari 14%. Jadi sampai saat ini kita masih belum bisa capai target itu ya, tapi setidaknya dari tahun sebelumnya sudah mulai ada penurunan. Oke, baik. Jadi dari Kabupaten Nganjuk sendiri itu udah mulai ada upaya-upaya ya untuk mulai menurunkan dari angka stunting itu. Nah, kalau untuk langkah-langkah strategisnya itu apa aja sih kalau misal upaya-upaya dalam penurunan angka stunting di Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk itu sendiri? Untuk upayanya itu kan sudah banyak yang dilakukan di Nganjuk. Contohnya seperti memberikan edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga, kemudian dengan gerakan masyarakat hidup sehat, seperti pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil, kemudian pada bayi, balita, kemudian juga ada namanya gerakan 1000 hari pertama kehamilan. Terus kemudian ada strategi komunikasi perubahan perilaku, serta biasanya itu ada edukasi penyuluhan berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui terkait dengan stunting itu sendiri. Selain itu juga dari Nganjuk juga ada kegiatan yang namanya penyuluhan gemarika. Jadi gemar konsumsi ikan. Biasanya itu ditujukan pada yang pertama ibu hamil, kemudian pada ibu menyusui, serta pada anak-anak untuk perkembangan dari anak itu sendiri. Kita beralih ke adanya itu Kamundial. Kamundial ini kan layanan terpadu elektronik yang mensinergikan kerja perangkat daerah di seluruh Kabupaten Nganjuk yang yang berbasiskan teknologi. Nah, bagaimana sih dari penanganan stunting sendiri di Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan Kampung Dial? Mungkin dari Kak Tri dan juga Kak Imaning bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Kak Nurul. Jadi melanjutkan dari diskusi sebelumnya, untuk upaya penanganan stunting dari sisi Diskominfo sendiri, itu salah satunya itu melalui proyek Kampung Digital Anjuk Ladang atau disebut dengan Kampung Dial. Dan pada Renstra Diskominfo sendiri yang pada tahun 2024-2026 itu sudah mencantumkan Kampung Dial untuk menjadi proyek prioritas. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa Diskominfo itu berkomitmen dan memang seharusnya seluruh perangkat daerah itu harus ikut andil gitu ya dalam penanganan stunting sendiri. Untuk pengertian dari Kampung Dial sendiri sudah disinggung sedikit ya sama Kak Nurul tadi, yaitu merupakan layanan terpadu dan berbasis elektronik di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, serta juga bentuk upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah desa yang diwadahi dalam suatu platform yaitu Nganjuk Smart City. Nah, di dalam Kampung Dial itu terdapat beberapa pelayanan seperti pelayanan e-suket, pelayanan adminduk, terus pelayanan e-tax, dan tentunya pelayanan emonef penanganan stunting atau monitoring evaluasi penanganan stunting, dan juga beberapa layanan-layanan lainnya, seperti itu. Bagaimana sih cara mengoptimalkan penanganan dari stunting ini melalui adanya Kampung Dial gitu, Kak? Apakah itu dari berbasis teknologinya atau dengan karena ada suatu aplikasi yang menghubungkan itu antar OPD sehingga mudah dalam penanganan stunting atau bagaimana? Baik, terima kasih
Jadi sebenarnya perlu kita luruskan dulu. Kampung Dial itu lebih luas daripada sekedar aplikasi saja. Jadi banyak sekali kolaborasi di dalamnya. Dan sedangkan untuk untuk penanganan stunting ini, kalau saya rangkum itu ada 3 langkah untuk mengoptimalkan penanganannya. Yang pertama itu adanya kolaborasi antara perangkat daerah, mulai dari OPD, tingkat OPD kecamatan hingga ke desa. Nah, di tiap desa yang kita tahu itu kan PPKB itu sudah ada kader sendiri untuk stunting. Kemudian Dinkes ada juga, di mana pelaporannya juga masing-masing tiap OPD. Nah, diharapkan di tingkat desa itu mereka bisa berkolaborasi dengan diawasi oleh pengawas dari kecamatan. Yang kedua, itu kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, semisal 1 atau 3 bulan sekali tentang penanganan stunting itu. Nah, yang ketiga, agar lebih mudah, digunakanlah alat bantu pelaporan, monitoring, evaluasi menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini rencananya akan di-build oleh Diskominfo. Aplikasi eMonef ini nantinya akan mengintegrasikan data-data yang ada di aplikasi milik PPKB. PPKB kan ada aplikasinya sendiri. Dinkes ada aplikasinya sendiri. Nah, itu kita nanti integrasikan datanya, kita tarik. Setiap kader-kader itu input ke aplikasi mereka, nanti otomatis di aplikasi eMonef itu akan tampil juga. Jadi mereka tidak perlu input ulang. Yang diinput hanyalah data-data tambahan saja. Gitu. Kemudian hasil dari data-data itu nantinya akan digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan oleh bupati atau pengambil kebijakan lainnya. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi ini, data-data stunting itu menjadi lebih akurat dan lebih terpadu. Jadi semuanya kita kumpulkan, kita jadikan satu, lengkap satu kabupaten itu kenapa terjadi stunting, di sini di daerah sini berapa stuntingnya, data dari Dinkes, data dari PPKB itu kumpul jadi satu di satu aplikasi itu. Sehingga nanti penanganannya itu akan lebih tepat sasaran, lebih cepat kita menanganinya, target tiap tahunnya akan bisa dicapai gitu. Menarik terkait dengan stunting dan juga terobosan inovasi Kampung Dial ini, yang mana sebenarnya stunting ini kan suatu permasalahan yang harus emang diselesaikan, dan Kampung Dial ini menjadi salah satu solusinya gitu. Ini saya akan menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan stunting. Stunting itu kan adalah masalah gizi kronis yang sebenarnya itu bisa dicegah atau diperbaiki dengan cara dari ibu hamilnya, dari ibu menyusuinya, terus kemudian dari lingkungannya atau dan pengelolaan air bersih di sekitarnya, dan juga kepedulian kesehatan kita terhadap anak-anak kita dan juga diri kita sendiri. Nah, untuk Kampung Dialnya saya simpulkan tadi ada tiga langkah untuk penanganan stunting. Yang pertama yaitu kolaborasi perangkat daerah, yang kedua Monef secara berkala, dan kemudian dari Kampung Dial ini akan diaplikasikan menjadi suatu alat pelaporan data stunting yang digunakan untuk mempermudah penanganan stunting di Kabupaten Nganjuk. Mungkin sekian itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa mengambil manfaat dari pembicaraan singkat pada malam pada hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita. Saya juga tuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Hari ini kita bisa kumpul via Zoom. Kita hari ini akan berdiskusi mengenai penerapan sistem merit, terutama di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini pada perekrutan CPNS tahun 2022, yaitu angkatan kita. Oke, mungkin pendahuluannya bisa dimulai oleh Bapak Yuda untuk memaparkan. Monggo Pak Yuda. Baik, terima kasih waktunya Bu Festi.
Ya, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam terkait tema kita yang Rp0 pada rekrutmen CPNS di Kabupaten Nganjuk pada tahun angkatan kita, tahun 2021, saya akan membahas dulu terkait sistem merit ini tuh bagaimana sih kalau misalkan diimplementasikan ke pelaksanaan dari rekrutmen CPNS pada era-era seperti ini. Jadi mohon izin teman-teman, saya akan share screen untuk materi yang akan saya bacakan. Tes, apakah bisa terlihat teman-teman? Ya, Pak Yuda. Ya, sudah dilihat. Baik, ini saya akan jelaskan terkait online rekrutmen CPNS dengan sistem merit pada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Cuman ini mungkin pembahasan di awal ya, di mana kita menggabungkan sistem merit ini pada pelaksanaan rekrutmen CPNS. Ya, rekrutan yang dilaksanakan secara online mengikuti perkembangan zaman. Ini yang harus kita lakukan pada rekrutmen CPNS ya, dengan online, terus dengan metode-metode yang lebih baru terkait dengan CAT ya. Itu. Jadi tujuannya kita atau hubungannya dengan sistem merit adalah calon yang lulus seleksi benar-benar didasarkan atas prestasi, kompetensi, keahlian maupun pengalaman calon, sehingga dengan demikian tipe rekrutmen spoil system atau sistem pemanjaan yang lebih ditekankan pada hubungan patrimonial dapat dieliminasi. Jadi harapannya terkait KKN pada rekrutmen calon pegawai negeri itu dapat dieliminasi atau dihilangkan. Yang kedua, dengan menerapkan tipe merit system ini, berarti bahwa calon yang lulus dalam seleksi dijamin memiliki kualitas yang baik yang dapat mendukung kinerja birokrasi untuk lebih optimal di masa yang akan datang. Ya, berikut nilai-nilai yang dapat kita hubungkan dengan rekrutmen dengan sistem merit, yaitu yang pertama transparansi. Ini dilakukan supaya menciptakan suatu kinerja birokrasi yang bersifat terbuka, transparan dalam menyampaikan informasi dan data yang akurat kepada masyarakat tentang mekanisme seleksi. Jadi untuk mekanisme seleksi ini semua tahu apa yang dibutuhkan, bagaimana caranya, itu transparan. Jadi semua orang dapat melihatnya, semua orang dapat mengikutinya. Yang kedua ada akuntabilitas, yakni perilaku dan aktivitas serta segala kebijakan dalam birokrasi harus pula dipertanggungjawabkan pada publik, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh para birokrat senantiasa diorientasikan pada komitmen dan keberpihakan bagi kepentingan publik. Nah, misalkan dari transparansi tadi kan publik bisa melihat, publik juga bisa mengawal akhirnya. Pada akhirnya dari sisi akuntabilitasnya pun rekrutmen dengan sistem merit ini pun dapat terjaga, karena selain kita awasi sendiri dari birokrasi, publik pun juga dapat melihat proses dan mekanismenya. Yang terakhir ada profesional, di mana kualitas kepemimpinan dalam birokrasi, prosedur pelayanan, sifat harus efisien, sederhana, mudah dijangkau di semua lapisan masyarakat, tepat, jelas, dan aman. Seperti kualitas dari calon sendiri pun juga harus sesuai dengan azas profesional ya. Jadi di mana untuk rekrutmen sesuai dengan formasi, harapannya yang terpilih pun atau yang lolos pun akhirnya sesuai dengan kriteria profesional yang diwajibkan. Seperti itu. Ya, hubungannya dengan Rp0. Jadi untuk mengoptimalkan pelayanannya pada publik, khususnya dalam kaitannya dengan proses rekrutmen CPNS, maka posisi birokrasi harus netral sebagai mesin pemerintahan yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional secara proporsional, rasional, objektif. Ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mencegah jangan sampai birokrasi menjadi arena pertarungan dari berbagai bentuk intervensi dan konflik kepentingan di antara individu atau kelompok, yang pada akhirnya menjadikan birokrasi tidak dapat bekerja secara sehat, efektif, profesional, dan mandiri. Jadi kalau kita mau jadi CPNS, kalau awalnya saja udah nggak Rp0,
nanti jalannya udah jadi berapa rupiah kan seperti itu. Harapannya kalau 0 rupiah ini dari awalnya mulai dari 0 begitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan di pendahuluan terkait sistem merit pada perekrutan CPNS. Monggo Bu Festi, waktu dan tempatnya. Terima kasih atas paparannya Pak Yuda. Ini memang kita rasakan sangat baik ya teman-teman ya, bahwa proses perekrutan CPNS di kabupaten kita tercinta ini sudah mulai menggunakan sistem merit. Mungkin saya kalau boleh menambahkan beberapa data terkait kenapa sih kabupaten kita ini perlu menerapkan sistem merit. Saya share screen sebentar nggih. Jadi ini adalah penilaian sistem merit tahun 2019 di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Ini Nganjuk itu warnanya merah. Maaf. Nganjuk itu perolehannya adalah di angka 170 dengan warna merah. Ini apa artinya? Artinya adalah nih, data yang di atas itu menunjukkan bahwa penerapan sistem merit di lingkungan pemerintahan kabupaten kota itu masih sangat rendah. Itu sebabnya ada beberapa macam. Yang pertama itu rendahnya pemahaman ASN, terutama di kabupaten kota mengenai penerapan sistem merit dalam manajemen dan kebijakan ASN. Yang kedua, minimnya anggaran dan fasilitas pendukung. Dan yang ketiga adalah kuatnya intervensi politik di lingkungan pemerintah kabupaten kota. Ini mungkin kalau zaman dulu masih sangat kuat ya untuk yang ini, yang nomor 3 ini. Tapi saya rasa mulai ke sini itu sepertinya sudah semakin baik karena kita juga lihat pemerintah kita itu sudah mulai berbenah dengan rekrutmen yang bagus dan juga dengan sistem 0 rupiah yang ini juga digalakkan oleh bupati kita. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada lagi data yang menunjukkan ini, tabulasi penilaian sistem merit di instansi pemerintah pada setiap aspek di lingkungan pemerintahan kabupaten. Ini data tahun 2019 juga, Nganjuk kebetulan tuh pada kategori 1. Dengan total nilai seperti tadi 170, itu rinciannya perencanaan kebutuhan pegawai kita dapat 20, kemudian pengadaan pegawai 18, pengembangan karir 42, dan seterusnya. Akhirnya kita dapat kategori 1. Nah, apa sih kategori 1 ini? Kategori 1 itu adalah ini. Nilai dari 100 sampai 174. Sebenarnya kita ambang batas ya, kita tadi kan 170. Tapi 170 itu indikator merah menunjukkan bahwa instansi dinilai buruk. Instansi dalam kategori ini masih perlu dibimbing intensif untuk dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam penerapan sistem merit manajemen ASN. Seperti itu. Jadi kondisi Nganjuk itu pada tahun 2019 itu masih buruk. Mungkin pemerintah kabupaten kita juga sudah melakukan beberapa beberapa upaya ya untuk mendobrak ini biar kita juga semakin lebih baik seperti itu. Itu. Mungkin ada tambahan lagi atau masukan dari teman-teman terkait data yang saya sajikan ini. Aku mau bertanya, untuk data Oke. itu kan ada nilainya ya. Nah, itu Iya. penilaian itu dari mana ya? Oh iya, ada sebentar saya share screen sumbernya ya Bu Yeni ya. Jadi data saya tadi itu saya ambil dari ini, penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah tahun 2019. Ini diterbitkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, bidang pengkajian dan pengembangan sistem tahun 2019 yang tadi. Jadi indikator tadi sebenarnya ada beberapa level ya. Gini Mbak Yeni, jadi ini ya yang tadi ditanyakan ya mengenai Ya, aspeknya. aspeknya. Ini ada di tabel 1 itu juknisnya penilaian. Jadi
Misalnya yang pertama aspek perencanaan kebutuhan. Itu kondisi idealnya itu sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan. Mungkin kalau di kita itu Anjap ABK itu ya. Ini ada Iya. buktinya peta jabatan untuk setiap UKE 1 dan UKE 2. Kemudian matriks rencana kebutuhan pegawai dalam jangka menengah 5 tahunan. Kemudian yang berikutnya Database, itu aspeknya persediaan data database. persediaan database itu juga mungkin pada tahun 2019 belum ada ya kita ini yang database pegawai secara lengkap ini. Karena Sima Simba itu kan sepertinya juga aplikasi yang baru gitu. Mungkin karena dulu sistem merit kita jelek itu ya, jadi sekarang mulai digalakkan aplikasi Sima Simba sebagai Iya. database kepegawaian dan kinerja seperti itu ya teman-teman ya. Iya. Tuh. Ada masukan lagi teman-teman? Oh iya, Mas Saka juga sepertinya ada beberapa materi yang disampaikan. Monggo Mas Saka. Ya, baik. Terima kasih Bu Resti dan rekan-rekan semuanya. Mohon izin menyambung materi dari Bapak Wirawan tadi ya, mengenai penerapan merit system pada rekrutmen CPNS di Kabupaten Nganjuk. Memang disebutkan tadi untuk kriteria dalam hal pelaksanaan merit system adalah transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Saya ada sedikit materi ya, mohon izin untuk melakukan share screen. Sudah masuk? Nah, sudah. Nah, ini yang akan saya paparkan adalah proses dari penerapan rekrutmen seleksi CPNS secara ₹0 ya, sebagai pelaksanaan dari merit system tadi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Dasar 45. Tujuan dari pengadaan diadakan CPNS ₹0 ini adalah memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral. Ini CPNS yang memiliki karakteristik pribadi, selalu penyelenggara pelayanan pada masyarakat, serta mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelijensi yang tinggi. Ini nantinya juga didasarkan dari proses rekrutmen yang transparan, yang sesuai dengan bidang dan dasar-dasar, lalu memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang kedua adalah mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, objektif, transparan, kompetitif, dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya. Ini adalah tujuan. Nah, jika kita melihat ke belakang bahwa sebelum terutama sebelum dilakukan metode CAT itu, isu-isu yang merebak seputar rekrutmen CPNS ini saya kategorikan ada 3 ya. Yang pertama ada KKN, yaitu masih ada anggapan bahwa masuk jadi CPNS itu harus bayar, harus pada koneksi orang dalam, terus tidak transparan dan lain sebagainya. Ini tidak transparan ada di poin ketiga. Lalu berikutnya ada menggunakan joki. Nah, ini biasanya sebelum ada pengawasan yang ketat dulu, rekrutmen itu kadang-kadang ada jokinya. Jadi namanya diwakilkan begitu. Lalu tidak transparan. Ada anggapan bahwa nilai ujian dapat dimanipulatif, yang harusnya nilai besar jadi nilai kecil gitu. Nah, yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pengadaan CPNS saat ini yang sudah diterapkan, antara lain transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN tentu saja, itu tujuannya tadi, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Nah, metode pelaksanaan dalam penanggulangan
isu-isu yang merebak tadi supaya kita dalam proses perekrutan CPNS semakin baik. Saat ini sudah dilakukan oleh BAN dalam metode atau sistem CAT, yaitu berbasis komputer di mana nilai dapat dimonitoring langsung. Kalau kita waktu rekrutmen tahun 2022 kemarin, seingat saya skor atau nilai poin kita itu bisa dipantau secara live score di akun YouTube BKN Kanrek 2, Iya, betul, sehingga Mas. orang di luar itu bisa melihat bahwa tiap kali kita mengetik jawaban benar, poin kita bertambah 5, dan itu bisa dimonitoring sehingga kita tahu bahwa ini benar-benar transparan, terus tidak ada manipulasi data terhadap pelaksanaan proses rekrutmen tadi. Nah, yang berikutnya adalah pengawasan yang ketat. Ini terkait dengan joki ya, bahwa sebelum masuk kita tahu bahwa pemeriksaan di depan itu sudah sangat ketat mengenai identitas diri, terus data-data kita, apa yang kita bawa, ada perpean atau enggak, ada contekan atau enggak. Bahkan kita juga dipindai oleh scan mata, kalau misalnya scan wajah dan scan mata, sehingga foto yang ada di identitas kita dengan pindai wajah tadi itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu menunjukkan komitmen yang positif dari BKN tentu saja untuk melakukan proses rekrutmen Nurul Rupiah ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kira-kira itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang lain ada tambahan mengenai nantinya apa sih yang akan diharapkan dari proses ini, terus mungkin ada kendala-kendala lain atau isu-isu yang berbak lain, bahwasanya melalui penerapan atau melalui pelaksanaan rekrutmen yang sudah setransparan ini, apakah masih ada anggapan-anggapan atau pikiran-pikiran liar yang masih negatif gitu tentang proses seleksi ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Saka atas masukannya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Monggo. Izin menambahkan, Gusti. Ya, monggo Mas Yongki. Untuk sistem merit dalam seleksi CPNS ini, itu prosesnya dari awal melalui, tadi kan yang dijelaskan itu proses seleksinya. Saya menjelaskan yang sebelum proses seleksinya. Jadi ada proses perencanaan, proses pengumumannya, sampai proses pendaftarannya. Nah, saya ingin menjelaskan proses perencanaan. Dalam sistem merit, proses perencanaan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetisi. Tadi dijelaskan secara seleksi adalah bagaimana cara berkompetisinya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang kebutuhannya. Untuk kalau dulu pada saat rekrutmen CPNS itu semua jurusan, misalkan di Nganjuk dibutuhkan 100 CPNS. Itu semua jurusan bisa daftar, tidak dikualifikasikan, entah itu jurusan pendidikan, kesehatan, hukum, tidak dikualifikasikan. Nah, untuk sistem merit ini dikualifikasikan sesuai kebutuhan pendidikannya. Misalkan latar belakang kesehatan berapa yang dibutuhkan, latar belakang ekonomi berapa yang dibutuhkan. Nah, itu disesuaikan dengan jumlah kebutuhannya pada tahap perencanaan. Di samping itu juga pada sistem ini mengakomodir teman-teman yang disabilitas juga mendapatkan peluang yang sama, kesempatan yang sama untuk mengabdikan diri di instansi pemerintahan yang juga bisa bermanfaat untuk masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Nah, ke depannya semoga sistem ini bisa lebih diperbaiki, di mana tadi dijelaskan Mas Saka ada beberapa kekurangan, juga ada beberapa solusinya dari hasil pengalaman. Dari hasil pengalaman itu setelah ikut seleksi pasti ada yang menanyakan, ini habis berapa lewat jalan, ada yang orang dalam enggak. Nah, tapi semakin lama, kalau awal-awal dulu
Itu banyak sekali yang bertanya. Semakin lama semakin ke sini sepertinya lebih banyak yang percaya bahwa proses seleksi ini memang tidak dipungut biaya karena dari pengalaman mungkin sudah banyak temannya yang keterima tapi tidak menggunakan biaya atau tetangganya yang terima tapi tidak menggunakan biaya atau 0 rupiah. Itu saja Bu Esti. Terima kasih masukannya Mas Yongki. Nggih. Teman-teman, terima kasih Mas Yongki atas masukannya, benar sekali. Jadi saya setuju sama yang dikatakan tadi. Poinnya yang pertama itu non diskriminatif, nggih. Yang kedua itu sesuai Anjap ABK, nggih. Ada poin-poin penting lagi yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini, teman-teman. Ya, saya mau menambahkan ya. Kemarin bulan Oktober 2022 itu pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan anugerah kualitas pengisian JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2021 dengan kualitas sangat baik, menerapkan sistem merit sangat baik. Nah, mungkin itu yang bisa diteladani oleh Kabupaten Nganjuk, mungkin terkait dengan perencanaannya bagaimana, kemudian ya itu tadi kebutuhannya, termasuk pengembangan karirnya sampai pada pengembangan sistem informasi. Jadi memang kalau sudah melihat ada yang berhasil dengan kualitas sangat baik, memang dibutuhkan pelatihan ya, mungkin pelatihan. Jadi apa saja yang harus diperbaiki dari jalannya pemerintah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, dari seleksi CPNS Kabupaten Nganjuk itu merupakan langkah yang sangat luar biasa, mewujudkan 0 rupiah, yakni dapat mengaplikasikan sistem merit yang ada ya. Intinya itu yang bisa kita tangkap ya dari apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Nganjuk saat ini. Ya, mungkin demikian teman-teman. Sangat setuju. Ada lagi poin-poin yang perlu kita garis bawahi, teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa simpulkan aja ya beberapa poin penting dari diskusi kita hari ini. Yang pertama itu memang latar belakang kabupaten kita itu penerapan sistem meritnya itu sangat rendah, tapi kabupaten kita itu terus berbenah dengan menerapkan salah satunya itu rekrutmen ASN dengan menggunakan CAT. Yang kedua tadi rekrutmen tersebut mulai dari perencanaan itu menggunakan Anjap ABK, kemudian pelaksanaannya juga sangat akuntabel ya, karena kita bisa pantau melalui live streaming YouTube tadi. Yang ketiga itu menghilangkan diskriminasi nggih, bahwa sistem merit ini harus sesuai berdasarkan kemampuan. Kemudian yang terakhir itu yang bisa saya tekankan itu bahwa sistem merit ini mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, nggih, agar rekrutmen, kemudian penjaringan ASN ya, itu memang benar-benar sesuai kebutuhan dan berdasarkan kemampuan masing-masing individu. Seperti itu. Ada saran teman-teman? Sepakat. Setuju sekali. Kalau gitu, saya terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berlibur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.